Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Samsi, NPM 1804041121, jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah fisikal dan moneter mengenai materi keseimbangan dalam ekonomi Islam dan peran otoritas moneter. Materi yang pertama yaitu definisi keseimbangan secara umum. Keseimbangan secara umum adalah dalam bahasa ekonomi memiliki arti a state of balance in which there are no endogenous pressures for change, yaitu suatu keadaan seimbang di mana tidak ada tekanan-tekanan endogen atau tekanan-tekanan dari dalam yang dapat mendatangkan perubahan. Nah, yang dimaksud dengan analisis keseimbangan adalah analisis ekonomi makro tentang terbentuknya tingkat harga dan jumlah output sebesar asumsi bahwa pada setiap pasar barang dan jasa, tenaga kerja dan uang, permintaan telah sama dengan penawaran, sehingga permintaan agregat telah sama dengan penawaran agregat. Dalam teori klasik, keseimbangan ekonomi adalah keseimbangan berpendapat bahwa analisis penentuan kegiatan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan aspek permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan atau keinginan untuk membeli barang dan jasa yang telah tersedia dalam perekonomian. Sedangkan penawaran agregat adalah keseluruhan penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Selanjutnya adalah keseimbangan dalam Islam. Keseimbangan merupakan prinsip mendasar dalam Islam. Keseimbangan merupakan fitrah kejadian alam semesta dan pedoman dalam berencana dan bertindak bagi manusia. Prinsip ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi implikasi dari ketentuannya yang lain yang sangat identik, yaitu keadilan. Nah, keseimbangan sendiri sudah ada sejak di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Next, selanjutnya adalah keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam. Permintaan merupakan salah satu elemen yang dapat menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks. Dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, maslahah atau tujuan dalam mengkonsumsi barang. Permintaan ini juga tergambar dari kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya ada keseimbangan pasar uang dan barang dalam perspektif Islam. Jadi pasar uang sendiri atau money market equilibrium adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif, sama dengan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang pada masyarakat tersebut. Keseimbangan pasar uang ditunjukkan oleh kurva yang disebut kurva LM. Next, keseimbangan pasar uang dan barang dalam perspektif Islam yaitu
pasar uang dan kurva LM. Nah, kurva LM ini adalah garis kurva yang menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi pada kondisi fungsi permintaan uang sama dengan fungsi penawaran uang. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real. Dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangannya karena itu. Dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangannya, karena itu kurva LM miring ke atas. Selanjutnya pasar uang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Selanjutnya adalah pasar uang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Tadi sudah dijelaskan bahwa kurva LM sekarang. Selanjutnya adalah pasar uang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Spekulasi tidak ada dalam Islam, yang ada hanyalah motif transaksi dan berjaga-jaga. Keseimbangan pasar uang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar uang pada sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam analisis keseimbangan sektor real, kondisi keseimbangan perekonomian dapat digambarkan dalam sebuah kurva yang disebut dengan kurva IS. Nah, kurva IS ini adalah tempat kedudukan titik yang menghubungkan tingkat keuntungan yang diharapkan atau R dan pendapatan nasional atau Y, yang dimana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Berikut adalah kurva IS dan LM dalam kerangka Islam. Dapat dilihat di samping bahwa seperti inilah kurva IS. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurva di samping ini adalah keseimbangan pasar barang dan pasar uang terjadi pada saat Y0 dan A0. Kurva IS sangat dipengaruhi oleh keinginan pelaku usaha dalam berinvestasi, di mana pelaku usaha dan pemilik modal untuk mendapatkan tingkat optimum. Ekspektasi return yang diperoleh dari investasi. Tingkat optimum ekspektasi return dipresentasikan pada rasio A0, sedangkan kurva LM dipengaruhi oleh tingkat A0 yang rendah, menyebabkan keinginan dari pemilik modal untuk memegang uang dan memanfaatkan uang tersebut untuk motif altruistik. Materi selanjutnya yaitu peran otoritas moneter. Yang pertama adalah definisi pengertian dari kebijakan moneter sendiri itu apa? Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut pelaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, serta pemerataan pembangunan. Dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran juga tercapai tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi dan dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Terdapat 4 instrumen. Yang pertama adalah politik pasar terbuka. Apa itu pasar politik terbuka? Yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah. Instrumen yang kedua yaitu politik diskonto. Adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Instrumen yang ketiga yaitu politik rasio cadangan wajib.
kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Untuk instrumen yang terakhir yaitu kebijakan kredit selektif. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C. Pada saat pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan melonggarkan pemberian kredit. Selanjutnya adalah tujuan dari kebijakan moneter. Nah, tujuannya yaitu menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, yaitu menjaga kestabilan harga. Artinya, harga satu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang keempat, yaitu mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan, likuiditas, perekonomian, dan stabilitas harga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai keseimbangan dalam ekonomi Islam dan peran otoritas moneter. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.